One Kawan TV One. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita sedang bertemu dengan Pak Mursalin karena lama sekali kita tidak ngobrol-ngobrol dengan beliau ya. Nah, kita akan bicara sehubungan dengan apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah melalui proyek PSN, proyek strategis negara yang melibatkan kawasan BSD dan PIK 2. Dan di kawasan PIK 2 ini memang menarik ya, dengan total anggaran lebih dari 40 triliun dan menggarap sekitar kawasan jalur Pantura sekitar 1.700 hektaran. Nah, kurang lebih dengan wilayah yang cakupannya yang super luas itu nanti akan digarap oleh satu perusahaan swasta. Nah, namun terjadi pro dan kontra di masyarakat ya soal proyek ini, karena kita lihat banyak kemudian masyarakat yang protes terkait proyek ini karena pada proyek ini terjadi penggusuran di mana-mana dengan harga tanah yang di bawah harga seharusnya. Nah, melihat fenomena yang demikian ini, menurut Pak, ini langsung saja Pak, karena kita ke waktu ini. Menurut Pak Mursalin, apa yang kemudian Pak Mursalin lihat dari apa yang diputuskan soal proyek strategis nasional? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Masyarakat yang tercinta, saya berharap kita semua rakyat ini peduli terhadap apa yang sedang dialami oleh sebagian masyarakat kita. Sebenarnya ini yang mengalami satu keterancaman adalah bangsa Indonesia secara keseluruhan. Presiden Jokowi ini menurut saya kok nggak kapok-kapok gitu ya, tentang apa yang dikatakan PSN itu. Di Wadas timbulkan gejolak, di Rempang, ya, IKN, dan beberapa tempat-tempat lainnya ya, dengan mengatasnamakan proyek strategi nasional yang kita melihat tidak ada pengumuman sebelumnya, kajian sebelumnya. Ini apakah pemerintah punya kajian kemudian meminta swasta mengerjakan, atau sebaliknya swasta yang punya apa itu merasa oh ini perlu untuk membuat proyek strategi nasional, kemudian bahkan mereka minta anggaran. Kan yang terdengar sekarang ini, masa ada negara itu memberikan kemarin kalau nggak salah 40 triliun, 20 triliun untuk BSD, 20 triliun untuk apa itu PIK itu. Ini kan satu kejanggalan yang harus kita ketahui tentang kejanggalan ini. Di luar negeri itu ya, setahu saya lama di Jepang itu, pemerintah itu mempunyai apa master plan. Misalnya di sini kawasan industri, ini kawasan perumahan, ini kawasan sekolahan, ini kawasan publik. Swasta bergerak berdasarkan apa yang ditentukan pemerintah itu. Oh, oke. Tetapi sekarang nampaknya swasta itu tahu-tahu bisa mengatur seperti itu, bisa mengeluarkan uang seperti itu. Dan ini sekarang masa mau untuk lengsernya Pak Jokowi. Nah, itu dia. Kenapa sih sampai 2 bulan lagi sampai seperti itu? Ini yang masyarakat harus peduli. Ya. Ini apa itu rakyat ini dianggap bukan manusia gitu ya. Betul. Tadi Mas Arief menyebutkan angka. Oke lah, saya tidak masuk pada masalah angka. Kalau ada proyek yang memang menguntungkan untuk negara, mengapa masyarakat yang tanahnya digunakan tidak diberikan konsesi atau diberikan hak, misalnya kompensasi ataupun mempunyai saham? Jadi rakyat senang. Kalau dulu dia terkenal mengatakan ganti untung, mana ada ganti untung? Nah, jadi sekali lagi ini PSN PIK ya. Dari kacamata masyarakat saya kira tidak clear terhadap ini, maka harus ditolak. Oke. Karena terjadi ketimpangan. Ya. Belum lagi kalau kita lihat dari sisi timbulnya PSN PIK itu secara undang-undang. Ya. Saya kemarin mendengarkan uraian dari Prof. Antoni. Ya. Dari mana ini asal muasal tentang PSN itu? Ternyata dicari-cari ini ada di dalam Undang-Undang Ciptaker. Oke. Yang sebenarnya sudah ditolak masyarakat dan MK juga memutuskan batal, tetapi inkonstitusional dan nunggu waktu 2 tahun. Sebelum 2 tahun habis sama Jokowi dikeluarkan Perpu. Ini yang saya maksud
masyarakat harus mengerti tentang kejahatan yang mengatasnamakan proyek strategi nasional, dan yang mendapat keuntungan adalah bagian-bagian dari pengusaha-pengusaha yang saya khawatir ini ada deal-deal gitu loh. Iya. Malah jangan-jangan ini beliau mau lengser dapat mainan ini gitu loh. Nah ini kan ini apa itu saya bisa paham. Nah kalau mendengar dari uraian dari Bang Said Didu ya, saya pokoknya sampai harus membela masyarakat. Ini bukan masalah tanah saya gitu. Ini adalah masalah orang menjadi kehilangan mata pencaharian. Bayangkan nelayan, kalau tanahnya dulu seperti itu dia mau dari apa? Walaupun dia mungkin dapat sesuatu gitu ya. Kita harus membela rakyat ini secara jauh. Jadi sekali lagi Mas Adi, tentang PSN PIK ini menurut saya tidak layak. Apalagi ada orang rakyat yang lebih jauh lagi bertanya, ini untuk siapa? Lebih dari hampir 2.000 hektar loh Pak. Katakanlah 1.000 hektar lebih itu, dan itu berada di lapisan Pulau Jawa. Betul. Pulau Jawa ini tertutupi dan sudah terjadi pada reklamasi katanya. Kalau maaf nih, boleh masuk kepada masalah politik misalnya. Kita jadi paham mengapa Anies rame-rame diupayakan supaya dia tidak bisa mencalonkan. Karena kebijakan Anies tentang masalah reklamasi dan itu sudah jelas. Ini bahaya ini Anies kalau jadi gubernur. Saya melihatnya seperti itu. Nah jadi kita tidak masuk ke politik lagi, tetapi masalahnya siapa yang akan menghalangi itu kayaknya nampaknya betul-betul akan diupayakan, akan dijegal, termasuk partai-partai konon ya, partai-partai konon yang mau mendukung Anies itu dia bakal ditersangkakan lah atau diiming-imingi, siapa yang mau meninggalkan Anies akan dapat 3 menteri lah misalnya. Ini akibat dari sebenarnya untuk perjuangan-perjuangan keuntungan yang saya tidak berani kayak Pak Narko ini, keuntungan biadab gitu ya, karena tidak berpikir kemanusiaan dan tidak menghitung masyarakat mendapatkan sesuatu gitu. Padahal ini tanah moyang mereka sudah sejak lama. Ini yang terjadi di Rempang itu karena ada penolakan masyarakat, sekarang ini agak dihentikan. Ya. Nah, ditunda. Kita masyarakat ini dulu tidak bisa ke Rempang karena jauh gitu loh. Sekarang ini kejadian di depan mata kita di Jakarta ini, apakah rakyat tidak mau membela terhadap rakyat yang berada di sana, dilakukan satu penzoliman seperti kayak gitu. Jadi kalau seperti yang kita lihat kemarin ya, seperti Bang Said Didu yang kemarin pada akhirnya dipanggil oleh pihak kepolisian karena dilaporkan soal undang-undang ITE, gara-gara meminta dia menyebut Pak Prabowo, Pak Jokowi dan lain sebagainya ya untuk melihat kondisi itu. Nah itu mungkin jadi salah satu alasan masyarakat sekarang jadi agak takut untuk bersuara Pak. Nah ini saya pikir juga menjadi harusnya seperti apa sih Pak masyarakat ini, apalagi kita lihat Pak Jokowi ini kan sebenarnya sudah di akhir-akhir masa jabatan. Mbok Yao bahasa Jawanya itu. Mbok Yao di akhir-akhir ini memberikan angin segar lah untuk masyarakat dari kedoliman yang sudah dilakukan ya. Terutama tadi sudah disinggung undang-undang Ciptaker. Nah melihat fenomena demikian, kira-kira apa yang kemudian kenapa masyarakat harus berani? Kenapa masyarakat harus menolak ini? Kira-kira gimana? Ya, jadi masyarakat ini sebenarnya kan pemandangan atau harapannya kan juga jauh ke depan lah ya. Hanya yang di depan matanya ini ya, sekarang ini mereka itu kalau yang biasanya dapat uang harian dari nelayan ya, kemudian sudah tidak bisa melaut, mau makan dari apa gitu. Nah jadi saya kira masyarakat ini hanya jangka pendek saja yang dihadapin ini. Maka tentunya kalau Mas Ari tadi tanya kenapa sih penguasa seperti kayak gitu? Iya. Ini kan orang tuh kalau sudah melakukan suatu hal yang gelap gitu ya, ini memang nggak bisa berpikir jernih pada seperti senior ini melihat bahwa ini kan suatu kebiadaban bagaimana memperlakukan rakyat, dan bahkan dikatakan ini lebih kejam daripada zaman penjajahan Belanda. Nah ini menghadapi satu penjajah yang penguasa sendiri
penguasa itu kan mestinya ada dua hal ya. Pertama, ada rasa kasih sayang. Betul. Yang kedua, ada rasa mengayomi. Ya. Ini tidak ada rasa kasih sayang. Rakyat ini punya salah apa gitu loh, punya dosa apa sehingga diperlakukan tidak tahu menahu nanti nasibnya seperti apa, dan tidak dipikirkan nasibnya seperti apa. Jadi saya kira ini sudah tidak layak ya. Jadi bukan saja kita menunggu lengsernya Jokowi. Kalau perlu hari ini rakyat marah, hentikan, karena dengan 60 hari dia masih berkuasa, dia masih mengeluarkan, kita nggak tahu apa dalam rencana otaknya untuk melakukan suatu hal-hal yang dia sudah tidak bisa melihat. Mungkin sekarang hanya takut, wah nanti ini Bangladesh sedang seperti kayak gini gitu loh. Bisa jadi gitu loh. Masyarakat ini sudah dalam keadaan sangat kritis gitu ya. Itu tidak membutuhkan waktu lama. Itu seperti kayak rumput kering ya, tinggal kena siram minyak udah. Jadi harus berpikir ke sana. Kasihan Pak rakyat ini Pak. Nah jadi bagaimana yang menjadi beban berat sekarang ini ya, rakyat melihat apakah ada harapan secercah setelah dia lengser, kemudian presiden yang baru akan meneruskan atau mengkoreksi. Ini akan menjadi perhatian ya. Jangan sampai kebijakan-kebijakan sampah itu diterus-teruskan. Nah saya kira ini pilihan bagi presiden yang akan datang itu sebenarnya melihat kejadian kemarahan masyarakat kepada Jokowi ini adalah sebagai suatu sinyal ya untuk bisa melakukan suatu kebijakan yang baik. Nah jadi ini saya kira masyarakat ini harap-harap cemas gitu loh. Nah maka harus diberikan harapan bahwa tenang, ini Jokowi sudah berakhir, yang tidak baik-baik ini nanti tidak akan dilanjutkan. Misalnya kan masyarakat melihat seperti itu. Nah mau nggak ya supaya presiden itu sudah disambut masyarakat yang akan datang itu memberikan ketenangan itu. Sekarang ini nggak tenang gitu loh. Gitu. Nah kalau kita lihat kita bicara soal Pak Jokowi ini kan sekitar 2 bulan lagi, dan yang sudah sah terpilih menurut KPU dan sudah disahkan oleh KPU berikutnya adalah Pak Prabowo Subianto. Dan kita lihat memang belum ada statement resmi dari Pak Prabowo Subianto soal proyek-proyek yang sudah disetujui oleh Jokowi, termasuk ada IKN, termasuk ada PIK. Nah ini Pak Mursalin mungkin bisa memberikan apa ya, tadi kan untuk masyarakat, nah sekarang untuk Pak Prabowo nih, apa yang ingin Pak Mursalin sampaikan ya kepada pemerintahan yang akan datang, lihat kondisi yang sekarang ini. Orang melihat ya apakah katakanlah kesalahannya Pak Prabowo di dalam pertemanannya atau bagaimana di dalam mensikapi kekuasaan yang kemarin itu. Orang melihat sekali. Jadi kalaupun orang tahu tentang kasus korupsinya, misalnya masalah food estate atau masalah yang lain-lain, tetapi ada sikap ke depan seolah-olah tobat atau menghentikan masalah yang lain, itu masyarakat itu memberikan rasa maafnya itu sangat luas sekali gitu. Tetapi kalau tidak berani mengatakan tentang bagaimana kesalahan-kesalahan kebijakan rezim ini bisa akan menjadi beban sendiri. Jadi sebenarnya jalan terbaik untuk kalau misalnya Pak Prabowo itu dilantik, itu sudah tahu harus bersikap seperti apa kemarahan rakyat terhadap rezim yang lama. Walaupun dia termasuk di rezim yang lama, tetapi orang tidak menilai dosa rezim yang lama itu semua otomatis kayak Pak Luhut. Jadi bukan saya berharap ya, tapi tentunya kalau pinter-pinter mengambil sikap itu monggo. Kalau kita kan kalau ditanya kita ingin menolak satu yang curang-curang itu kita tidak mau. Artinya kalau tidak dicari garis lurus tentang kesalahan-kesalahan Jokowi ini, tidak di masalah sih nanti dia dihukum seperti apa itu urusan kedua. Tapi yang terpenting mana yang salah mana yang benar, supaya tidak terulang pada masa yang akan datang. Itu lebih penting gitu loh. Betul. Kalau tidak itu dikatakan salah, maka itu berarti akan terulang lagi gitu loh. Ini yang kita harus membangun kemerdekaan secara lagi dan keadilan ya bagi rakyat Indonesia. Dan saya pikir Pak Prabowo juga harus mengambil
bersama rakyat ya, bukan bersama oligarki seperti yang sudah dilakukan. Nah ini persoalannya nih, masalah oligarki ini menurut saya ya harus siap-siap menunjukkan bahwa oligarki ini dia ada rasa ingin pembangunan Republik Indonesia ya. Jangan mengendalikan, mencari keuntungan besar. Itu rakyat kan sudah membaca siapa 9 naga itu Ya. dan terbukti terlibat semua di dalam proses-proses pembangunan yang tidak berperi kemanusiaan itu. Betul. Kan kembali kepada masalah PIK tadi. Tega nggak sih tanah dihargai 50.000? Ya. Katanya Bang Said itu dia ke sana itu beli es krim itu harganya hampir 100.000. Jadi kalau dia membeli 100.000 es itu seolah terjual tanahnya 2 meter. 2 meter. Untuk ini kan tidak masuk akal seperti ini. Iya. Nah ini kan terjadi satu kekejaman ya pada rakyat. Andai kata memang dibuat perumahan yang sudah terjadi di PIK 1 itu yang harganya tanahnya dihargai 20 sampai 30 juta dengan pulau yang nyambung di sini 50.000. Ini masuk akal enggak? Nggak masuk. Masa kita nggak marah dengan seperti kayak gitu? Kalau mau, oke lah. Kamu yang punya tanah berapa? Oh berarti nanti sahamnya segini. Pada saat pembangunan nanti keuntungan yang besar, mereka menikmati keuntungan. Jadi inilah penjajahan modern yang betul-betul kita yang menentukan rakyat Indonesia ini. Kita mau merdeka atau kita mau terjajah, kita mau habis. Betul. Ini ada pada kita semua. Oke, berarti tergantung masyarakat nanti yang akan menentukan, melihat keadaan yang semakin lama ini semakin rusak di negeri ini. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Terima kasih Pak Musalin atas waktunya. Mudah-mudahan ini teman-teman bisa melihat termasuk rezim berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. One Kawan TV 1